Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifuddin, kelas KPIC semester 4. Kali ini saya akan mereview sebuah konten media massa ya, atau sebuah berita, di mana berita ini adalah tentang berita carok yang ada di Kepulauan Madura. Jadi berita ini dimuat oleh media Detik Jatim ya, dengan judul "Aksi Pinjam Motor Berbau Penipuan yang Berujung Carok 1 lawan 3 Bangkalan" di Bangkalan. Jadi berita ini memuat suatu peristiwa di mana terjadi kericuhan dan terjadi perkelahian antara satu orang melawan 3 orang. Eh, jadi langsung saya garis bawahi bahwa eh, kita perlu ketahui bahwa yang dimaksud dengan carok ya, kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan carok itu adalah sebuah perkelahian yang dilakukan atau dia yang dilakukan oleh satu orang melawan satu orang, atau 1 lawan 1, diselesaikan dengan cara kesatria. Kemudian kalau menurut kebiasaan orang-orang Madura terdahulu ya, yang dimaksud dengan carok itu ialah perkelahian yang 1 lawan 1, dan itu sudah ada kesepakatan sejak 2 bulan sebelum carok itu dilakukan. Ya, itu yang dimaksud dengan carok. Akan tetapi beredar di beberapa media atau seorang wartawan banyak membuat berita atau menulis berita tentang carok, ternyata isinya di situ adalah tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Jadi kalau mengacu kepada definisi tadi yang dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka berita yang ada di Detik Jatim ini ya tidak masuk atau tidak bisa dikatakan sebagai berita carok, karena di sini ada 1 lawan 3 ya. Seharusnya kalau berita carok itu 1 lawan 1. Jadi ini adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh pers, khususnya eh, seorang wartawan yang ada di Kepulauan Madura, ataupun di luar Madura juga banyak sebenarnya. Di sini saya bacakan terlebih dahulu beritanya ya. Carok 1 lawan 3 yang mengerikan terjadi di Bangkalan. Motif pengeroyokan itu terungkap setelah salah satu pelaku tertangkap. Peristiwa itu mencuat setelah foto-foto dan videonya menyebar di media sosial. Carok terjadi di sebuah kafe di Juk Korong, Tanjung Bumi, Bangkalan. Dalam rekaman CCTV di lokasi kejadian, carok terjadi pada Kamis tanggal 3 sekitar jam 19.14 waktu Indonesia Barat. Jadi saya juga telah membaca ya, kebanyakan berita carok yang ada di media itu ternyata itu bukan 1 lawan 1, akan tetapi melibatkan banyak orang. Dan itu tentu adalah kesalahan atau kekeliruan dari seorang pers. Memang di dalam jurnalistik ada namanya kebebasan pers. Kebebasan pers itu adalah sebuah kebebasan ya yang diberikan oleh undang-undang, bagaimana pers itu bisa menyuarakan sebuah untuk melawan sebuah ketidakadilan atau ketidakbenaran. Semisal ada salah satu oknum yang koruptor misalkan, itu adalah bagian dari pihak pemerintah misalkan, maka itu seorang pers berhak mengangkat itu untuk diberitahukan kepada publik. Itu yang dimaksud dengan kebebasan pers. Akan tetapi kalau bukan berarti kebebasan secara bebas-bebasnya, dalam artian dari penulisan berita, kemudian dari pengambilan atau pemotretan sebuah peristiwa, bukan kebebasannya bukan dari sisi itu. Akan tetapi yang dimaksud dengan kebebasan pers itu ialah kebebasan berekspresi ketika itu melawan suatu ketidakadilan atau ketidakbaikan. Maka di sini, karena di dalam pers itu tidak hanya diatur tentang bagaimana sistematika atau undang-undang di dalam pers itu sendiri, akan tetapi banyak juga ada namanya etika
komunikasi, etika media massa. Di sana juga mencakup bagaimana penulisan berita itu harus jelas. Bagaimana kemudian antara isi berita, ya, antara tulisan dengan isi berita atau suatu peristiwa itu tidak terjadi perbedaan makna. Kalau misal kata peristiwa yang ini memberitahukan tentang A, maka makna yang harus diungkap seorang pers harus bermakna A juga. Misal kata ini perkelahian 1 lawan 3, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai carok. Itu hanya bisa mungkin bisa dikategorikan sebagai perkelahian lah gitu, atau pengeroyokan oleh salah satu atau beberapa oknum gitu. Maka berita ini atau sedikit komplain ya, sedikit sebagai bahan evaluasi terhadap beberapa wartawan yang ada, yang khususnya yang seringkali meliput tentang peristiwa, lebih-lebih terhadap peristiwa carok. Maka jangan sesekali terulang bahwa ketika ada perkelahian yang lebih dari satu orang itu dikatakan sebagai peristiwa carok, karena ini menyalahi menyalahi sesuatu yang telah terjadi khususnya di Madura, dan menyalahi terhadap kaidah bahasa Indonesia. Karena definisi dari carok tidak demikian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka itu harus benar-benar dipahami, dan itu tidak bisa dijadikan sebagai kebiasaan atau budaya di dalam pers. Kalau hanya kita ingin mungkin hanya ingin menarik pembaca, tidak harus dengan cara itu. Mungkin kita sengaja memberi judul berita bahwa ini berita carok supaya orang-orang tertarik untuk membaca. Jadi itu juga bagian dari hal yang terlarang, karena itu bagian dari etika dalam media massa, dan itu tidak boleh diekspresikan atau ditulis sebebas-bebasnya. Kalau misalnya kata tentang ada kejadian atau perkelahian melibatkan lebih dari 2 orang, maka itu termasuk perkelahian, berarti bukan berita carok. Ini juga sebenarnya sudah diteliti oleh beberapa dosen-dosen yang mengajar pers ya. Salah satunya oleh Bapak Taufik itu kemarin, salah satu dosen jurnalistik yang ada di IAIN Madura, bahwa ternyata memang di Madura itu ternyata memang kebanyakan berita-berita yang mengungkap tentang carok itu ternyata isi di dalamnya bukan carok, akan tetapi perkelahian seperti tawuran. Ketika ada kerusuhan anak muda, misalkan ada salah satu pertandingan sepak bola atau bola voli misalkan yang terjadi ricuh, itu dibilang carok. Padahal kalau mengacu terhadap definisi awal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, carok itu adalah suatu perkelahian yang dilakukan 1 lawan 1. Atau kalau mengacu terhadap terhadap hal yang dulu dilakukan oleh orang-orang Madura, carok itu adalah suatu perkelahian yang sudah ada kesepakatan dan itu sudah ada perjanjian 2 bulan sebelumnya. Jadi 2 bulan sebelum melakukan carok itu sudah melakukan perjanjian bahwa 2 bulan mendatang kita akan melakukan carok seperti itu. Jadi sudah ada persiapan sebelumnya, baik secara mental ataupun secara fisik. Mungkin hanya itu review sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap wartawan atau pers yang menulis tentang peristiwa-peristiwa carok. Hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten ini saya selesaikan untuk memenuhi tugas UAS komunikasi massa yang diampu oleh Bapak Esa Arif. Terima kasih.